Nah, jadi yang diturunkan apa tadi ini? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi ini yang diturunkan di sini itu Al-Qur'an secara seluruh. Nah, karena diturunkan di malam itu seluruhnya, maka malam itu menjadi malam yang mulia. Jadi Al-Quran dari Allah yang maha mulia diturunkan melalui malaikat yang paling mulia, itu yang disebut ruh nanti, ya kan? Tatanazzalu malaikatu warruh. Ruh itu bukan, dulu pemahaman ruh itu apa? Roh nenek moyang, ya kan? Nah, dia pulang ke rumah, maka itu mulai dari gerbang sampai ke jenjang di bakal lilin malam 27. Wah, kan itu dulu kan? Karena dia turun pada malam Qadar. Ya kan? Iya itu. Memang roh? Enggak. Malaikat Jibril. Jadi kita selama ini bakal lilin itu kan seolah ini malam Qadar gitu. Roh-roh nenek moyang kita. Kalau masih pulang dia, Bu, enggak perlu khawatir lah, Bu. Dia kan kalau masih pulang gitu ya. Jadi enggak ada ya orang yang sudah meninggal itu berada di satu alam, namanya alam barzah. Tidak balik ke dunia, Bu. Tak ada yang cari anak cucunya tu. Kalau anak cucunya mulai perang mengaji, rajin-rajin dah tu, senang hatinya balik ke kuburan balik gitu. Kalau indahnya rusuh menangi-nanginya pulang gitu ya. Bila nya pulang tu petang kami malam Jumat, makanya pagi-pagi Jumat tu pergi ziarah kubur sambil mantannya sekali ke kubur. Dibuat ceritanya seperti itu gitu. Dan itu tertanam di masyarakat. Makanya diusahakan ziarah kubur itu hari Jumat. Ya mungkin bisa jadi juga. Iya kan? Iya betul ya, bisa jadi seperti itu. Sama juga dengan bacaan sholat itu kan, saya protes jemaah. Ikut saja SD kami beraja ikut ke Ustaz. Kabirau itu digabung dengan wajhatu. Wa asila inni wajhatu wajhiya, kan itu kan? Saya bilang wajahnya. Saya SD. Nah, kini mau tanya ke ibu waktu SMP, apa ibu pelajari? Anak dia belajar, itu masalahnya. Makanya yang melaki waktu SD, waktu SMA, nah ya. Padahal dia beda-beda hadisnya kan, beda-beda sumbernya, tak ada satu. Jadi kabirau dengan wajah itu tidak satu hadis, dia beda-beda. Kadang-kadang Nabi baca ini, kadang Nabi baca Allahumma ba'id, kadang baca wajah itu, kadang baca Allahu Akbar kabirau. Gitu. Nah, kembali ke sini, Ibu. Ya kan? Jadi yang diturunkan malam Qadar itu adalah pul Al-Quran. Nah, kalau ditanyakan. Jadi kalau yang diperingati tanggal 17 Ramadan itu ada hari nuzul Quran. Sebenarnya kita aja yang peringati. Di masa Nabi mana ada pula peringatan kan. Itu sebenarnya untuk mengisi zaman apa namanya itu ya. Menggunakan momen gitu ya, momen turunnya Al-Quran. Nah, menurut para ahli Quran itu tanggal 17 itu yang 5 ayat turun di gua Hira. Nah, itu turun pada bulan Ramadan. Ya kan? Makanya yang disebut itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda
wal furqan. Oke. Satu disebut malam qadar, malam kemuliaan. Nanti lebih dalam kita apakan. Juga disebut juga namanya inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Disebut juga malam itu disebut malam penuh keberkahan. Ya. Itu namanya mubarak. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu ditunjukkan bahwa masih malam Ramadan ada di situ. Ada juga disebut dengan wama anzalna ala abdina yaumal furqan. Apa itu yaumal furqan? Di hari itu bertemu ni pasukan Islam di bawah komando Nabi Muhammad, ni pasukan kafir abaitu bana jalehnya ko kafirun ko muslimun, tak ada yang abu-abu. Ini kan dibe abu-abu sadonya. Jadi jaleh itu yang disebut dengan yaumal furqan, hari pembeda. Jaleh mana bedanya tuh? Ko yang ya yang Islam ko modelnya, ko contohnya. Yang kafir ini ya kita. Nah, kini diremang-remangkan supaya dengan label moderasi, dengan label toleransi, label apa lagi? Ya kan, satu bangsa, satu tanah air. Ya kan? Bagi kita memang berwarna-warni. Tapi bagi orang Sumbawa kadang-kadang cik warnanya, Bu. Makanya kalau Ibu ketemu nanti di suatu negeri itu mayoritas mereka itu biasanya Islam tertindas. Tapi kalau yang mayoritasnya itu Islam, itu baru, ya kan? Nah, ini toleransi, ya kan? Makanya ada umat Islam yang digaji untuk menjaga perayaan-perayaan orang lain, gitu. Muncul dia di situ sebagai menjaganya, gitu. Tapi ketika perayaan kita, pengajian-pengajian kadang dibubarkan. Pengajian kita dibubarkan, pengajian mereka dijaga, gitu. Itu apa penyebabnya ya? Mungkin ada angka-angkanya juga kan. Nah, itu muncul gitu. Jadi kalau Yaumul Furqan, hari pembeda antara umat Islam. Waktu terjadi perang itu, perang Badar itu memang jelas. Ya, jelas kan perang Badar itu di bulan Ramadan kan kejadiannya. Ini jelas nih. Ini orang Islam, Nabi di situ, ini orang kafir. Nah gitu. Hari pertemuan dua pasukan itu disebut dengan Yaumul Furqan. Hari pembeda. Maka itu kalau syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jale-jale ko hak ko batil. Enggak usah dicampur-campur di antara dengan hak dengan yang batil. Nah, itu dia. Ya kan? Jadi kita ini sebenarnya diajak untuk memperjelas siapa diri kita, status kita.